Bersyukurlah dan jaga apa yang sudah kamu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya, masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Duri Riau ya. Oke, aktivitasnya di sini diawalin masak-memasak di dapur kontrakan minimalis. Seperti biasa aktivitasnya di sini masak hemat dan tentunya nikmat ya. Untuk aktivitasnya di sini di pagi hari aku tuh mulai masak. Untuk menu masakan aku kali ini ada ikan. Ini ikannya mau aku tumis cabai hijau. Di sini ikannya aku lupa ikan apa namanya. Kalau kalian tahu ini ikan apa boleh komen-komen di bawah ya. Jadi ikan ini tuh kemarin aku belinya 20.000 duit ya. Untuk per kilonya itu aku lupa berapa sekilo. Intinya itu 20.000 duit aku beli ikan ini. Dan untuk campurannya lagi di sini ada terong hijau. Ini tuh terong hijaunya aku tumis juga di ikannya. Ini aku tumis cabai hijau juga ya teman-teman. Oke, alhamdulillah seperti biasa ya, setiap hari itu tetap masak yang hemat. Karena dengan berhemat kita bisa menabung, dengan berhemat kita bisa lebih tenang. Kalau kita boros-borosan terus itu bikin kita tuh nggak tenang ya. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana, bisa jadinya kita tuh bisa boncos atau bisa kekurangan lah ya, tidak tercukupin gitu untuk budget kita kehidupan sehari-hari. Karena budget kehidupan sehari-hari ini yang paling banyak menguras uang yaitu di bagian makan. Dengan kita berhemat, budget makanan itu nggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi di sini untuk menu masakan aku kali ini budgetnya untuk ikan 20.000, untuk terong itu 4.000, untuk bumbu aku budgetkan itu 4.000. Berarti 28.000 ya. Untuk bumbu itu seperti cabai, tomatnya, bawangnya gitu ya teman-teman. Dan di sini udah selesai. Ini udah aku tumis cabai merah, cabai hijaunya. Dan udah aku kasih seasoning juga. Untuk ikannya juga udah aku masukkan sampai terongnya. Di sini nanti aku tambahin sedikit air untuk tumisan cabai hijaunya. Dan ini tuh aku pakai tomat hijau jadi agak asem-asem gimana gitu. Pokoknya kalau udah ikan ditumis cabai hijau itu semua bisa makan. Anak-anak juga suka karena nggak terlalu pedes ya. Dan di sini untuk cabenya itu aku gorengnya memang bener-bener wangi. Jadi untuk cabenya itu nggak terlalu pedes. Jadi dia ada manis, ada asin, ada asemnya gitu loh rasanya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah untuk ikan udah mateng, udah aku sajikan di piring saji. Alhamdulillah 28.000 bisa makan yang enak dan tentunya nikmat ya teman-teman. Ini udah bisa cukup untuk sekeluarga, 2 dewasa, 2 anak-anak yang masih TK. Dan di sini menu tambahannya ini ada ikan goreng. Ini ikan goreng ikan pancingan suami ya. Karena di sini takut ikannya itu kurang. Jadi aku tambahin ikan goreng ikan pancingan suami. Jadi ikan pancingan itu enaknya kalau misalnya udah dipancing langsung dimasak ya. Kalau udah lama-lama di kulkas itu rasa manisnya kayak kurang gitu loh teman-teman. Oke, alhamdulillah aku udah selesai masak. Tadi ada rebus jagung juga ya teman-teman. Dan di sini videonya dilanjutin. Ini tuh video pas di daerah kampung aku gitu ya. Jadi ini tuh suami aku ada minta tolong carikan di Shopee untuk ambal masjid. Jadi ini tuh udah kedua kalinya aku belanja di toko ini. Jadi aku belanjanya itu udah kedua kali, alhamdulillah memuaskan ya, tidak pernah kita tuh merasa kecewa. Kalau yang pertama kemarin setahun yang lalu kalau nggak salah ya, untuk ambal masjid ini ukurannya ini 20 meter yang ini ya. Kalau yang kemarin itu aku belinya 10 meter teman-teman. Dan ini tuh 1 meternya harganya hampir 400.000.
Jadi aku belinya cuma 20 meter ya kali ini. Alhamdulillah sampainya itu bagus, barangnya pas sesuai dengan pesanan aku, warnanya hijau. Dan untuk ketebalannya itu 15 mili ya, dan untuk harganya ya sesuai lah ya, hampir 400.000 untuk tebal 15 mili. Kalau misalnya suami itu pengennya yang 18 mili atau 20 mili, tapi harganya lebih mahal lagi teman-teman. Oke, di sini untuk aktivitasnya aku lanjut. Ini aku udah bersih-bersih rumah ya. Jadi ceritanya suami aku tuh udah niat teman-teman, udah niat untuk sedekahkan ambal gitu di masjid. Niatnya itu udah lama banget dan baru terrealisasi sekarang. Ya alhamdulillah suami itu berharap sebelum lebaran udah kasih ambal itu ya di masjid, karena tahun kemarin juga seperti itu. Tapi tahun kemarin di masjid yang lainnya lagi, bukan di masjid yang sekarang ya. Jadi biar merata gitu loh, dapet ambal yang lembut. Alhamdulillah ambalnya itu lembut banget gitu. Jadi kalau mau ibadah itu lebih terasa nyaman gitu loh. Oke, di sini aku udah bersihkan. Ini tuh aku beresin mainan dan juga ambal ini nih sofa adik Hilya. Ini tuh kayak berpasir gitu loh. Jadi aku gepar-gepar dan memang itu minta dicuci ya untuk sofanya. Karena aku belum sempat aja teman-teman. Kalau cuci di luar itu bisa aja. Tapi ya gitu, kayak lama gitu loh siapnya. Memang sih mungkin kalau di laundry atau di mana lah ya, ada yang mungkin 1 kali 24 jam. Tapi sekarang ini musim hujan gitu terus loh teman-teman di tempat aku. Jadi takutnya itu kayak gak kering. Makanya ya udahlah, nanti aja di skip aja untuk cucinya, karena kan sekarang nggak terlalu dipakai kali sih sama di Ilya, karena dia udah merangkak, udah mau duduk gitu loh teman-teman. Oke, di sini aku sambil sharing ya. Jadi gimana caranya biar supaya hidup kita tuh lebih tenang? Kalau aku ya alhamdulillah sekarang sudah merasakan yang namanya hidup tenang, hidup nyaman, karena dari mulai pola pikiran aku udah aku rubah mindsetnya menjadi pola pikir yang sederhana, yang minimalis. Karena dengan begitu kita bisa lebih tenang ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama kebutuhan makan itu yang paling pertama ya untuk kehidupan kita sehari-hari, ya kebutuhan makanan. Jadi itu harus kita robah. Yang pertama kita harus bisa untuk masak masakan yang hemat ya. Hemat dan tentu bergizi ya, setiap harinya gizinya tercukupin dan tentunya juga nikmat. Dan yang kedua itu bersihkan rumah. Kalau rumah udah bersih itu bikin kita tetap nyaman dan juga sehat ya. Karena kalau udah rumahnya bersih, hati aku tuh lebih tenang gitu loh teman-teman. Karena kalau misalnya rumah udah bersih, anak-anak tuh terjaga untuk kesehatannya, kebersihannya. Jadi hati aku tuh lebih tenang gitu. Dan yang ketiga, di rumah kita tuh lebih baik lebih sedikit barang gitu ya teman-teman. Karena kalau kita banyak barang dan sumpek itu bikin aura rumah itu jadi negatif gitu loh untuk auranya. Dan kalau sedikit barang itu insya Allah auranya aura yang positif ya teman-teman. Karena bisa jadi barang yang banyak itu tidak bermanfaat, tidak kita pakai, yang ada bikin sumpek, yang ada bikin barang tersebut jadi berantakan gitu loh teman-teman, jadi nggak lebih rapi. Kalau sedikit kan kita lebih mudah untuk bersihkannya, lebih mudah untuk merapikannya. Jadi kalau misalnya barang udah sumpek di rumah, udah banyak banget, ya baiknya itu di decluttering ya. Kalau misalnya sudah di decluttering, nah itu bikin rumah kita jadi lebih lega lagi, kayak terasa lapang gitu loh. Dan kalau misalnya sudah terasa lapang, pasti pikiran kita lebih plong, lebih tenang teman-teman. Dan yang keempat, utamakan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan primer. Karena dengan kita mengutamakan kebutuhan pokok, berarti itu kebutuhan yang penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kebutuhan primer itu kebutuhan yang menyusul ya. Jadi kalau aku tuh misalnya kebutuhan pokok udah terpenuhin, baru aku mikirkan kebutuhan primer.
Jadi kalau misalnya udah terpenuhi nih kebutuhan pokok sehari-hari, ya aku tuh udah tenang teman-teman. Makanya aku tuh lebih mengutamakan seperti belanja bulanan, belanja mingguan. Jadi aku udah tenang kalau udah belanja bulanan sama udah belanja mingguan. Karena kayak kebutuhan pokok di rumah itu kayak udah terpenuhin gitu loh, walaupun nanti ada yang kurang tapi nggak secara keseluruhan kurangnya, paling kurang tuh sikit-sikit kalau udah habis. Dan biasanya kalau belanja bulanan aku jarang banget udah habis duluan sebelum belanja. Biasanya tuh masih ada yang sisa gitu loh pas sebelum belanja bulanan. Dan untuk belanja mingguan ya seperti itu juga. Kadang itu bisa lebih sampai seminggu pas aku mau belanja lagi itu masih ada sisa gitu loh. Ya alhamdulillah sekali ya bisa memudahkan kita juga. Jadi kita bisa lebih hemat waktu, hemat tenaga juga ya teman-teman. Dan pikiran kita bisa lebih rileks gitu loh, apalagi kayak aku ya, yang durasi waktunya itu kayak kejar-kejaran gitu karena ngurus bayi, ngurus anak-anak. Makanya aku tuh kalau udah capek kali rasanya, gimana ya teman-teman, rasanya kayak mau nyerah aja, tapi harus tetap semangat ya untuk kehidupan ini, karena hidup itu terus berjalan ya tanpa berhenti. Jadi cuman diri kita lah yang tahu, diri kita lah yang sanggup ngejalaninnya. Ya harus kuat-kuatkan badan, minta tolong sama Allah biar supaya tetap selalu sehat. Karena kalau ibu yang sakit, ya anak-anak juga nggak terurus gitu. Tapi kalau ibu yang sehat walaupun anak sakit, insya Allah anak-anak bisa sehat kembali ya teman-teman. Semoga kalian semua ibu-ibu di luaran sana, ibu-ibu yang hebat itu bisa selalu sehat, bisa membersamain anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa ya, sampai sukses. Jadi bisa bahagia nanti, bahagia dengan air mata gitu, air mata dengan kebahagiaan ya. Kebalik-kebalik aku ngomongnya. Oke, di sini aktivitasnya udah bersih-bersih di bagian kamar. Untuk di ruang TV udah aku bereskan. Tadi aku bereskan kolam berenang. Anak-anak itu minta pompa kolam berenang yang ada bola-bolanya juga. Jadi ya super riweuh gitu bereskannya teman-teman karena super duper berpasir. Dan hal terakhir yang bikin aku tenang di rumah yaitu misalnya kayak bersih-bersih rumah itu tuh ngonten juga aku ya sekarang. Jadi aku tuh mengutamakan kebutuhan anak-anak dulu. Misalnya anak-anak itu udah selesai aku bereskan, baru aku mikirkan konten sama mikirkan bersihkan rumah. Jadi kalau misalnya pagi itu tuh yang aku duluankan Bang Hamam pergi sekolah ya. Jadi kalau Bang Hamam pergi sekolah udah selesai lah semua dari mulai bekalnya, dari mulai ngurus Bang Hamam mandi, ngasih Bang Hamam makan. Dan sampai Bang Hamam pergi sekolah, kalau misalnya udah selesai semua, itu bikin aku tenang teman-teman. Dan yang kedua itu urusan adik Hilya. Kalau adik Hilya itu urusannya udah selesai dari mulai makan, mandi, menyusuin, misalnya udah selesai, itu bikin aku tenang juga. Dan juga Abang Hubu kalau misalnya udah mandi, udah makan, udah minum susu, itu juga bikin hati aku tenang. Jadi barulah aku bisa ngonten ya seperti ini. Baru bisa ngambil video, baru bisa bersih-bersih rumah. Jadi jangan salah ya teman-teman, jangan sampai kita menambah pendapatan kita melalui ngonten nge-YouTube seperti ini. Tapi hak anak-anak itu nggak dapet, tidak kita urus gitu. Dan kita kebelakangkan jadi nomor 2 itu salah ya teman-teman. Harusnya kita nomor satukan dulu anak-anak, baru urusan yang lainnya. Karena dengan begitu insya Allah rezeki itu akan mengalir terus, datang terus ya teman-teman. Tapi kalau keutamaan anak-anak itu kita kebelakangkan, ya mungkin banyak banget hambatannya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu sharing aku. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada yang bisa diambil dari video aku ini, walaupun cuma sedikit ya. Ambillah baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di vlog-vlog aku yang berikutnya. Oke, di sini aku udah angkatin jemuran teman-teman. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum, bye-bye.